Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Para pendengar setia program Suara Gembala Gemibem, dimanapun berada. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan menurut kesaksian Alkitab dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, godaan terhadap manusia, termasuk pengikut-pengikut Yesus dan para pelayan atau hamba Tuhan, untuk meruntuhkan pertahanan iman dan kesetiaan pada panggilan Tuhan, adalah suatu realitas atau kenyataan yang tidak bisa ditampik atau ditolak. Akan tetapi, godaan itu dapat dihindari. Kuncinya ada di dalam diri manusia itu sendiri, yakni apakah hatinya lebih terpikat, terbujuk, tertarik oleh keinginannya, atau mendengarkan kehendak Tuhan. Keinginan hati identik dengan keinginan daging. Suatu keinginan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan Allah. Seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, roh pemecah, kemabukan, dan sebagainya. Pada ayat 14 disebutkan, jika keinginan seseorang telah dibuahi, artinya dituruti, atau dilakukan, lahirlah dosa atau kejahatan. Selanjutnya pada ayat 15 dikatakan, jika dosa itu telah matang, artinya sudah merasuki pikiran dan hati seseorang, maka berakhir pada maut. Maut menunjuk pada kebinasaan. Muara dari kebinasaan ialah kehilangan rasa hormat, terbuang dari persekutuan atau komunitasnya, hidup dikuasai rasa bersalah, layaknya ungkapan hidup segan, mati tak mau. Hidupnya terhukum dan kesaksiannya di tengah-tengah komunitasnya menjadi tawar. Nasihat firman Tuhan ini penting untuk kita hayati, penting untuk kita ingat dan kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, baik selaku pengikut Yesus maupun sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa kejatuhan atau kegagalan kita menjadi hamba Tuhan yang baik, menjadi pengikut Yesus yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, bukan semata-mata disebabkan oleh godaan dari luar diri kita atau dari kuasa iblis. Juga bukan karena Tuhan tidak menyayangi hamba-hambanya, tetapi lebih disebabkan oleh diri kita sendiri, karena kita membiarkan keinginan hati kita lebih menguasai diri kita. Setiap manusia punya keinginan, seperti keinginan untuk dihormati, keinginan disayangi, memiliki kekuasaan, harta, uang, keinginan menikmati yang enak-enak, yang cantik, yang tampan, bahkan hasrat seksual, dan lain sebagainya. Akan tetapi,
cara atau jalan untuk memenuhi setiap keinginan hati haruslah sesuai kehendak Tuhan. Jangan terjadi hanya demi memenuhi keinginan-keinginan itu membuat kita jatuh ke dalam perbuatan dosa. Firman Tuhan tegas menyatakan, keinginan hati yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang dipikat atau dikuasai oleh hawa nafsu, akan membawa pada kehancuran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah contoh atau cerminan bagi setiap hamba Tuhan. Dalam hidup dan pelayanannya, Yesus pun mengalami godaan iblis untuk menjatuhkan reputasinya, bahkan tujuannya datang ke dunia ini. Tapi semua godaan itu dihadapinya dengan kekuatan Tuhan. Ia menangkal godaan-godaan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, arahkanlah hati, perasaan, pikiran dan perbuatan kita hanya kepada Tuhan. Dalam kitab Kolose 3 ayat 17 dikatakan, apapun yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, semuanya berdasarkan pada kehendak Tuhan dan selalu diliputi rasa syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama motivasi dan orientasi kita sebagai pelayan atau hamba Tuhan didasarkan pada ketaatan dan kesetiaan akan kehendak Tuhan, pasti segala godaan yang menggiring kita untuk melakukan kejahatan atau dosa dapat kita kalahkan. Sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus, bahkan yang memanggil kita untuk menjadi hamba-hambanya, hendaklah kita bertekun dalam iman dan meletakkan segala keinginan kita pada kehendak Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita kuasai hati kita agar menghadapi setiap godaan dalam hidup dan pelayanan, kita menjadi pemenangnya. Roh Tuhan bekerja pada setiap orang yang sungguh-sungguh berserah dalam kuasa-Nya. Yakinlah, kelak yang berhasil mengalahkan godaan beroleh upah dan mahkota kehidupan yang kekal. Amin.